warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Jaka Jema Vegalira, NIM E1E019189. Perwakilan dari kelompok 6 ingin membahas tentang jangka pendek. Jangka pendek meliputi program kegiatan per semester yang dimulai pada semester genap tahun pelajaran 2012-2013. Jangka pendek semester pertama, pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Saya Lili Suryani akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jangka menengah. Jangka menengah meliputi program kegiatan per tahun yang dimulai pada tahun pembelajaran 2012 sampai 2013 sebagai berikut. Jangka menengah tahun pertama. Yang pertama yaitu meletakkan dasar yang kuat dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah yang berbasis pada sekolah dan masyarakat. Yang kedua yaitu peningkatan kemandirian guru dan pengembangan profesionalisme. Dan yang ketiga yaitu peningkatan kompetisi murid. Selanjutnya yaitu jangka menengah tahun kedua. Yang pertama yaitu pengembangan sumber belajar murid melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang kedua yaitu meletakkan dasar kerjasama dengan pihak ketiga sebagai bapak angkat sekolah. Selanjutnya yaitu jangka menengah tahun ketiga. Yang pertama yaitu kontrol administrasi kompetisi guru. Yang kedua yaitu pengembangan sekolah sehat, cerdas, dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Nardiantisari akan melanjutkan presentasi dari teman yang sebelumnya. Jangka panjang, membangun kemandirian sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah. Satu, membangun komunikasi guna mengembangkan partisipasi masyarakat. Adanya rencana pengembangan sekolah yang disusun secara bersama-sama, dikontrol dan dilaksanakan oleh seluruh elemen sekolah. 2. Peningkatan kompetensi murid yang optimal di atas rata-rata standar sekolah nasional serta program pengembangan tujuan. Adanya kegiatan-kegiatan sistematis yang dirancang dari program RPS jangka pendek dan menengah yang mengarah kepada pencapaian misi dan visi sekolah. 3. Peningkatan kompetensi guru secara berskala disertai dengan program pengembangan lanjutan. Adanya kegiatan sistematis yang dirancang dalam program RPS jangka pendek dan menengah yang mengarah kepada pencapaian. 4. Pengembangan sekolah sehat, cerdas, dan produktif melalui peran serta pihak ketiga. Adanya kegiatan-kegiatan sistematis yang dirancang dari program RPS jangka pendek dan menengah yang mengarah kepada pencapaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Pandini, NIM E1E019158. Dari kelompok 6 akan menyampaikan materi langkah-langkah strategis yang ditempuh dalam pelaksanaan rencana pengembangan sekolah secara sistematis disusun sebagai berikut. Yang pertama, program semester 1, pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Langkah kegiatan yang pertama, pelatihan pemetaan rencana pengembangan sekolah. Kekuatan dimungkinkan oleh adanya kebijakan MBS. Kelemahan, belum ada wadah yang mengembangkan kegiatan pemetaan ini. Peluang, adanya kerjasama yang baik oleh orang tua dan murid. Langkah kegiatan yang kedua, analisis hasil pemetaan rencana pengembangan sekolah. Kekuatan dimungkinkan oleh adanya kebijakan MBS. Kelemahan, bila tidak ada keterlibatan tim ahli dalam perencanaan. Peluang, dapat menggunakan tenaga konsultan dari Dignas. Langkah kegiatan yang ketiga, pemanjangan rancangan dan anggaran sekolah. Kekuatan dimungkinkan oleh adanya kebijakan, kelemahan membutuhkan ruang data yang baru, peluang disetujui oleh semua pihak.
Kemudian, langkah kegiatan yang keempat, pemetaan lingkungan sekolah. Kekuatan lingkungan sekolah yang luas dan terletak di pinggir jalan. Kelemahan membutuhkan anggaran yang besar, peluang adanya bantuan yang sesuai. Selanjutnya, langkah kegiatan yang kelima, penataan perpustakaan sekolah. Kekuatan minat baca murid yang tinggi, kelemahan tidak terdapat ruang perpustakaan yang permanen, peluang menjadi bahan kajian pihak Diknas. Langkah kegiatan yang keenam, penataan ruang kelas. Kekuatan ruang kelas yang cukup dan memadai, kelemahan membutuhkan anggaran yang cukup, peluang adanya bantuan dari pemerintah. Selanjutnya, langkah kegiatan yang ketujuh, penataan ruang guru. Kekuatan ruang guru yang cukup dan memadai, kelemahan belum memungkinkan adanya ruang penyimpanan portofolio murid. Peluang adanya bantuan pemerintah kota. Kemudian program semester 2 pengembangan model pembelajaran PAIKM. Langkah kegiatan penataan kelas apresiatif. Kekuatan ruang kelas yang cukup dan dinding kelas yang bersih serta murid yang tidak suka merusak fasilitas. Kelemahan belum pernah diuji cobakan karena mengadopsi kelas apresiatif di tempat lain belum terlaksanakan. Peluang menjadi bahan kajian percontohan baik untuk kota. Kemudian langkah kegiatan yang kedua, pengembangan tutor sebaya murid. Kekuatan memungkinkan karena adanya sebaran murid yang mampu menjadi tutor pada setiap kelas. Kelemahan, murid belum terbiasa dengan pendekatan tutor sebaya secara kontekstual. Peluang akan didukung oleh guru dan orang tua murid karena akan efektif meningkatkan prestasi belajar. Yang ketiga, pengembangan kegiatan keberagaman. Kekuatan 100% murid beragama Islam sehingga mudah dalam koordinasi. Kelemahan tidak ada. Kemudian peluang dukungan orang tua dan pemerintah dengan kebijakan bebas aksara Al-Quran. Kemudian langkah kegiatan yang keempat, pengembangan kelompok olahraga dan kelompok seni. Kekuatan, telah ada kelompok olahraga dan seni yang sebelumnya sering mengikuti pertandingan. Kelemahan, lapangan olahraga dan peralatan seni yang belum memadai. Event lomba belum terjadwal baku dari Diknas. Peluang, adanya halaman sekolah yang memadai dan mungkin untuk dibuat lapangan olahraga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Nurwasila. NIM 1 Saya perwakilan dari kelompok 6. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya. Program tahap pertama, meletakkan dasar yang kuat dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah yang berbasis pada sekolah dan masyarakat. Kemudian langkah kegiatan, yaitu dalam jangka menengah, analisis hasil rencana pengembangan sekolah. Kemudian dalam analisis SWOT-nya, yaitu mengenai kekuatannya yaitu dimungkinkan oleh kebijakan MBS. Kemudian kelemahannya, sulit mempertemukan elemen sekolah dalam satu kali kesempatan yang paripurna, sehingga konsep keterwakilan sulit dicapai optimal. Kemudian peluangnya mungkin oleh dukungan moral dan keinginan oleh seluruh elemen sekolah, yaitu KS, guru, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, peningkatan kemandirian guru dalam pengembangan profesionalisme. Dalam langkah kegiatan jangka menengahnya, yaitu pengembangan tutor sebagai guru dan model pendamping kelas. Dalam analisis SWOT-nya, kekuatannya yaitu kepala sekolah adalah penata nasional provinsi dan kabupaten, adanya sejumlah guru inti di sekolah. Kemudian kelemahannya tidak ada, dan peluangnya itu besar, mengingat proses pengembangan dan pendampingan dapat langsung dilakukan oleh KS tanpa menunggu pelatihan dari Diknas. Kemudian program ketiga yaitu peningkatan kompetensi murid. Langkah kegiatannya yaitu evaluasi dan pengembangan pembelajaran PAIKM. Analisis SWOT-nya, dalam kekuatannya, penguasaan kepala sekolah dalam aspek evaluasi dan pengembangan PAIKM.
Kemudian kelemahannya juga tidak ada, dan peluangnya yaitu dukungan KS memacu guru untuk berkompetensi meningkatkan kompetensi masing-masing murid di kelasnya. Adanya tempat bertanya pada KS bila guru menemui masalah. Kemudian pada tahap kedua, yaitu yang pertama, pengembangan sumber belajar murid melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi. Dalam rangka kegiatannya, penggunaan media informasi teknologi dalam pembelajaran. Kemudian analisis SWOT-nya. Dalam kekuatannya, penggunaan media informasi teknologi dalam pembelajaran mulai digunakan di Kota Serang sebagai bahan oleh murid. Kemudian kelemahannya, belum adanya media informasi teknologi seperti kecukupan komputer, infokus, dan perangkat lainnya di sekolah. Dan peluangnya yaitu munculnya kursus dan pemilikan komputer oleh murid menjadi sarana yang baik untuk sosialisasi. Kemudian program keduanya yaitu meletakkan dasar kerjasama dengan pihak ketiga sebagai bapak angkat sekolah, dan langkah kegiatannya yaitu pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai bapak angkat sekolah. Dan analisis SWOT-nya. Dari kekuatannya, merupakan model yang dapat dijadikan uji coba yang baik di Kota Serang. Kemudian kelemahannya yaitu belum sepenuhnya pihak ketiga berorientasi pendidikan. Kemudian peluangnya yaitu ada banyak pihak ketiga yang berada di sekitar wilayah sekolah dan termasuk orang tua murid itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Febriani dengan NIM E1E019185. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Tahun ketiga, program yang pertama, kontrol standarisasi kompetensi guru. Kegiatan yang pertama yaitu pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan guru. Kekuatan, adanya indikator yang telah ditetapkan oleh Diknas. Kelemahan, belum semua guru bisa menggunakan komputer dengan baik untuk menunjang proses analisis kompetensi guru. Peluang, dapat dijalin kerjasama dengan pihak Diknas dan pihak ketiga pemilik komputer untuk membantu. Program yang kedua, pengembangan sekolah sehat, cerdas, dan produktif. Langkah kegiatan yang kedua yaitu pengembangan School Medical Center. Kekuatan, jumlah murid yang besar maka potensi sakit perlu diantisipasi. Kelemahan, belum ada ruang UKS yang permanen dengan tenaga kesehatan yang tetap di sekolah. Peluang, adanya dukungan Dinas Kesehatan dan PMI. Langkah kegiatan yang ketiga yaitu pengembangan pusat produksi hasil belajar. Kekuatan, banyaknya murid yang kreatif. Kelemahan, belum adanya ruang produksi atau ruang keterampilan untuk pembelajaran mulok dan KTK. Kekuatan, peluang didukung oleh orang tua yang memahami arti dari produksi hasil belajar tersebut. Jangka panjang. Langkah kegiatan yang pertama yaitu membangun komunikasi guna mengembangkan partisipasi masyarakat. Kekuatan, adanya rencana pengembangan sekolah yang disusun secara bersama-sama, dikontrol dan dilaksanakan oleh seluruh elemen sekolah. Kelemahan, tidak ada karena telah dirancang sistematis melalui program jangka pendek, menengah, dan panjang. Peluang ditunjang oleh kebijakan MDS, peran KS, guru, dan masyarakat. Langkah kegiatan yang kedua, itu peningkatan kompetensi murid yang optimal di atas rata-rata standar sekolah nasional serta program pengembangan lanjutan. Kekuatan, adanya kegiatan-kegiatan sistematis yang dirancang dari program RPS jangka pendek dan menengah yang mengarah kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Kelemahan, motivasi belajar yang diberikan oleh orang tua di rumah tidak dapat diset sesuai tujuan. Peluang, karena kompetensi menjadi tren seiring dengan pemberlakuan dari awal KBK, KTSP, dan UUGD. Langkah kegiatan yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi guru secara berkala disertai dengan program pengembangan lanjutan. Kekuatan, adanya kegiatan sistematis yang dirancang dari program RPS jangka pendek dan menengah yang mengarah kepada pencapaian. Kelemahan, tidak ada karena telah dirancang sistematis melalui program jangka pendek dan jangka panjang. Peluang,
berpeluang besar untuk berhasil mengingat kompetensi guru menjadi kebutuhan yang substansial bagi tenaga kependidikan. Langkah kegiatan yang terakhir yaitu pengembangan sekolah sehat, cerdas, dan produktif melalui peran serta pihak ketiga. Kekuatan adanya kegiatan-kegiatan sistematis yang dirancang dari program RPS jangka pendek dan menengah yang mengarah kepada kelemahan untuk model teknologi informasi, pengembangan prasarana UKS, dan kelas produksi membutuhkan biaya yang relatif besar. Berpeluang berhasil jika berada di bawah asuhan Bapak angkat sekolah dari pihak ketiga yang siap memberikan bantuan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.